Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita. Saya merupakan salah satu dosen pengajar di Istikes Dharma Husada Bandung, program studi kebidanan. Hari ini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada di blok 5. Saya akan share screen untuk materinya. Baik, materi hari ini adalah saya akan membahas mengenai penyediaan nutrisi pada bayi, anak, dan balita usia prasekolah. Jadi, anak merupakan investasi generasi masa depan yang memerlukan perhatian khusus untuk kecukupan status gizinya sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Sejak lahir, apa yang dimakan oleh bayi, ya, sejak usia dini merupakan fondasi yang paling penting bagi kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Balita akan sehat jika sejak awal kehidupannya sudah diberikan makanan sehat dan seimbang, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada akan semakin optimal di masa depan. Dalam 1000 hari pertama, ya, mulai dari sejak janin dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, ya, 2 tahun kehidupan, ini merupakan usia emas bagi tumbuh kembang anak, ya. Namun sayangnya anak-anak tidak yang seharusnya menjadi harapan masa depan masih banyak mengalami masalah gizi di usia dini. Ya, jadi kehidupan manusia pada usia 0 sampai 6 tahun sering dikenal dengan masa golden age atau masa emas. Ini merupakan masa penting dalam kehidupan manusia dan membutuhkan perhatian yang sangat mendalam, ya. Ini dikarenakan pada usia tersebut manusia sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dengan sangat pesat. Oke, berdasarkan hasil dari Riskesdas pada tahun 2018 bisa kita lihat menunjukkan bahwa ada sekitar 17,7% bayi yang di bawah usia 5 tahun ini ya masih mengalami masalah mengenai gizi. Ya, angka tersebut terdiri di atas balita yang mengalami gizi buruk, ya, ini yang berwarna pink, yang berwarna hijau, lalu juga balita dengan yang gizi kurang, dan juga ini yang berwarna pink ini adalah paduan dari gizi kurang dan gizi buruk. Oke. Di Indonesia sendiri masih banyak anak yang memiliki tubuh yang sangat kurus, ya, apalagi bila dibesarkan dalam keluarga yang berpenghasilan rendah atau miskin, ya. Ini pada umumnya disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Jadi di tahun 2018 prevalensi di Indonesia adalah sebesar 10,19%. Ya, anak-anak di Indonesia ini biasanya kurang mendapat asupan serat, sayur dan buah. Sehingga anak-anak itu ya di zaman sekarang itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan dengan yang berpenyedap dan yang berlebihan dan juga kurangnya melakukan aktivitas fisik, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masalah gizi di Indonesia rentan terjadi pada anak dan remaja, mulai dari wasting atau kurus, obesitas, stunting atau pendek, anemia, kekurangan vitamin A, hingga gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berbagai kebiasaan anak yang apa pada saat ini, terutama anak-anak dengan sekolah yang sudah mulai pola terbentuknya sudah mulai berbeda dari kita zaman dahulu, ya. Sekarang ada online gitu, ya, ataupun masih hybrid, ya, ada online ataupun ada offline gitu, ya. Jadi pola aktivitas anak-anak pun menjadi kurang baik, ya, karena kalau misalnya di sekolah online itu kan lebih banyak duduk memperhatikan laptop gitu, ya, ataupun aktivitas seperti main handphone itu lebih banyak dibandingkan dia bermain di luar, sehingga aktivitas fisiknya pun berkurang. Oke, jadi Indonesia sendiri memiliki kesepakatan tanda anak baik, ya, anak sehat bergizi baik yang terdiri dari 10 kriteria. Yang pertama, bertambah umur.
bertambah padat, bertambah tinggi. Tentu saja anak dengan asupan gizi yang baik akan punya tulang dan otot yang sehat dan kuat karena konsumsi protein dan kalsiumnya yang cukup. Jika kebutuhan protein dan kalsiumnya terpenuhi, maka massa tubuh pun akan bertambah dan anak akan bertambah tinggi. Lalu juga yang kedua, postur tubuh tetap tegap dan juga ototnya padat. Anak yang memiliki massa otot yang padat dan tubuh yang tegap adalah ciri anak yang tidak kekurangan protein dan kalsium. Ya, mereka lebih banyak mengonsumsi susu dapat membantu anak untuk mencapai postur ideal pada saat mendatang. Yang ketiga adalah rambut berkilau dan kuat. Ya, biasanya ini didapatkan dari mengonsumsi protein, ya, baik dari daging, ayam, ikan, dan kacang-kacangan yang dapat membuat rambut lebih menjadi lebih sehat dan kuat. Ya, lalu juga rambut juga berfungsi untuk melindungi kepala anak. Eh, Lalu yang keempat adalah kulit dan kuku bersih dan tidak pucat. Ya, kalau ini menandakan bahwa asupan vitamin A, C, E, dan mineralnya juga dapat terpenuhi. Yang kelima, wajah ceria, mata bening, dan bibir segar. Ya, biasanya ini mata yang sehat dan bening dapat dikonsumsi dari vitamin A dan C seperti tomat dan wortel. Lalu juga bibir segar dapat didapat dari vitamin B, C, E seperti yang didapat dalam wortel, kentang, udang, mangga, dan jeruk gitu ya. Lalu yang keenam, gigi bersih dan gusi merah muda. Gigi bersih dan gusi merah muda ini dibutuhkan untuk membantu mencerna makanan dengan baik. Untuk itu, asupan kalsium dan vitamin B-nya pun harus diperlukan. Yang ketujuh, nafsu makan baik dan buang air besarnya teratur. Ya, di mana dapat dilihat dari intensitas anak makan, ya. Idealnya itu kan 3 kali sehari. Lalu buang air besar dan buang air kecilnya pun harus sesuai dengan asupan eh, yang dikonsumsi oleh anak. Yang kedelapan, bergerak aktif dan berbicara lancar sesuai dengan umur, di mana anak aktif atau mungkin cerewet ya dan banyak bertanya sebenarnya adalah hal yang baik ya. Namun sebaliknya ya perhatikan juga ucapannya apakah sesuai dengan umurnya atau tidak. Jadi memang fenomenanya saat ini anak-anak itu lebih banyak berbicara seperti orang dewasa, padahal sebenarnya itu juga salah satu yang harus diperhatikan dan kurang baik. Yang kesembilan, penuh perhatian dan berinteraksi aktif ya. Fokus pada suatu hal adalah hal yang sulit dilakukan anak ya, terutama anak yang aktif. Tapi jika dia sudah bisa menyelesaikan sesuatu, itu tandanya ia sudah bisa melatih perhatian dan kemampuan fokusnya. Yang terakhir adalah tidur nyenyak. Jadi setelah anak-anak beraktivitas sepanjang hari, tubuh anak perlu istirahat ya. Minimal itu tidur malam itu 8 jam sehari. Tidur dibutuhkan agar tubuh dapat berkembang dengan baik. Untuk membuatnya tidur nyenyak, buatlah perutnya kenyang terlebih dahulu. Lalu, apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal merupakan faktor yang berasal dari tubuh seperti gen, ras, jenis kelamin ya. Kalau misalnya eksternal itu berasal dari luar lingkungan seperti stimulus ya, stimulasi sosial, ekonomi. Salah satunya adalah nutrisi ya. Kalau nutrisi ini merupakan faktor mutlak yang diperlukan oleh tubuh ya dalam proses tumbuh kembang. Kebutuhan nutrisi untuk setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Lalu juga nutrisi yang dibutuhkan oleh anak usia dini tidak sama dengan orang dewasa. Anak-anak membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Oke, jadi kita lihat ya, kata nutrisi berasal dari kata nutrition yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan gizi yang memiliki makna sebagai makanan yang menyehatkan. Lalu nutrisi atau zat gizi terdapat dalam asupan makanan yang dikonsumsi. Namun tidak semua makanan yang dikonsumsi mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di sini adalah keadaan kesehatan gizi anak sangat bergantung pada tingkat konsumsi. Jadi tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ya.
kualitas hidangan makanan yang ditunjukkan oleh yang ditunjukkan itu ada atau tidak adanya kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam susunan hidangan, ya. Sedangkan kuantitas menunjukkan jumlah setiap zat gizi terhadap kebutuhan tubuh. Ya, jika susunan hidangan makanan dapat memenuhi kebutuhan tubuh, ya baik segi kualitas maupun kuantitas, maka tubuh berada pada kondisi kesehatan yang cukup baik. Oke, di sini ada penggolongan zat gizi, ya. Jadi berdasarkan kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh tubuh, ini menjadi terbagi menjadi dua, yaitu ada zat mikro dan juga ada zat makro. Di mana zat gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup besar, ya, antara lain air, karbohidrat, dan protein. Sedangkan kalau mikro biasanya ini dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih kecil, ya, seperti misalnya vitamin, ya, lalu juga nutrisi yang mohon maaf ya, seperti contohnya seperti vitamin, ya, tidak selalu setiap orang itu membutuhkan vitamin setiap harinya. Lalu Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS menganjurkan agar kebutuhan energi atau karbohidrat rata-rata sekitar 60-70%, ya. Untuk proteinnya 10-15% dan lemaknya itu sekitar 10-25%. Sementara vitamin mineral yang harus dipenuhi antara lain vitamin A, B, C, D, E, zat besi, seng, dan lain-lain. Nah, ini adalah 5 fungsi zat gizi. Yang pertama adalah sumber energi dan tenaga. Jika fungsi ini terganggu, akan menjadi kurang geraknya atau kurang giat dalam dan merasa cepat lelah. Untuk menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru pada sel yang sudah ada, memelihara jaringan tubuh, mulai dari mengganti yang rusak, ya, atau aus, ya, yang terpakai, yaitu mengganti sel yang nampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya dengan jaringan penutup luka. Lalu selanjutnya mengatur metabolisme dan berbagi keseimbangan dalam cairan tubuh, mulai dari keseimbangan air, asam basa, dan mineral. Yang terakhir berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti antioksidan dan antibodi lainnya. Ini adalah nutrisi untuk perkembangan anak, mulai dari perkembangan otak, ya. Jadi konsumsi makanan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan pertumbuhan metabolisme otak. Lalu pertumbuhan otak dan sel saraf berlangsung sangat cepat sejak dini dari janin hingga bayi dilahirkan ke dunia dan menjadi bayi. Umumnya, gangguan masalah gizi dialami oleh anak usia dini dan membawa dampak hingga masa selanjutnya. Lalu kinerja otak akan sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang berasal dari makanan yang dikonsumsi, dan daya kerja otak dikendalikan oleh neurotransmitter yang terdapat pada otak, dan sekresi neurotransmitter akan terjadi jika adanya rangsangan. Lalu yang kedua, ada juga perkembangan motorik. Ya, apabila kandungan nutrisi dalam tubuh tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan keterlambatan pada perkembangan motorik yang meliputi perkembangan emosi dan tingkah laku anak. Hakikatnya, pemenuhan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan merupakan suatu yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pemberian asupan makanan, sesuai dengan kebutuhan, lingkungan, dan interaksi anak dengan orang tua juga memberikan pengaruh yang sangat baik. Ini adalah makanan anak usia dini di usia 6 bulan, di mana kalau misalnya ya kita tahu usia 0 sampai 6 bulan itu dia harus tetap diberikan ASI, ya, ASI eksklusif tanpa makanan pendamping lain. Tapi kalau misalnya sudah memasuki usia 6 bulan, artinya dia sudah ada makanan tambahan, ya, selain ASI. Jadi makanan tambahan yang diberikan dalam bentuk lumat dan rendah serat, misalnya pisang yang dilumatkan, sari jeruk, labu, ya, pepaya, dan biskuit yang dilumatkan dengan susu. Jadi ini masih berbentuknya cair, ya. Lalu pola pemberian dilakukan secara bertahap sebanyak 2 sendok makan per waktu makan, ya, dan diberikan 2 kali sehari. Kenalkan setiap jenis makanan 2-3 hari, baru dilanjutkan
mengenalkan jenis makanan yang lain. Jadi kalau bisa menu makanannya itu jangan hanya satu rasa saja. Kalau misalnya beras merah terus beras merah, tapi kenalkan dengan rasa-rasa yang lain. Lalu kalau di usia 7 bulan, mulai diperkenalkan bubur tim saring dengan campuran sayuran dan protein hewani nabati. Ini masih tetap teksturnya itu masih agak cair, namun sudah meningkat. Ya, yang tadinya bubur saring atau misalnya sayuran atau buah-buahan yang dilumatkan, kalau sekarang sudah mulai ke bubur tim saring. Sehingga pola menunya terdiri dari buah lumat, bubur susu, dan tim saring. Lalu kalau misalnya di usia 8 bulan, mulai usia ini sudah diberi tim cincang untuk membantu merangsang pertumbuhan gigi. Meskipun belum tumbuh gigi, bayi dapat mengunyah dengan gusi. Untuk meningkatkan kandungan gizi makanan pada usia ini dapat ditambah dengan minyak. Lalu minyak akan menambah kalori dan meningkatkan penyerapan vitamin A dalam zat gizi lain. Lalu kalau misalnya di usia 9 bulan, secara bertahap mulai dikenalkan makanan yang lebih kental dan diberikan makanan selingan 1 hari sekali. Lalu makanan selingan bisa berupa bubur, ya, bubur kacang hijau, puding susu, atau biskuit susu. Kalau 10 bulan, padatan makanan ditingkatkan mendekati makanan keluarga, mulai dari tim lunak sampai akhirnya nasi pada usia 12 bulan. Oke, apa yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI? Ya, yang pertama adalah buat makanan dari bahan segar dan bebas dari pestisida dan pengawet. Jangan menggunakan MSG, untuk menggantinya dapat digunakan dengan keju atau kaldu. Lalu kenalkan gula dan garam pada saat usia 12 bulan. Variasikan agar anak tidak bosan sehingga kelak anak terhindar dari kesulitan makan di usia berikutnya. Dan jika memberi makanan bayi dalam kemasan, perhatikan tanggal kadaluarsanya. Nah, lalu makanan anak usia 1 sampai 5 tahun biasanya pada usia ini anak sudah harus diberi makanan seperti pola makanan keluarga, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan. Lalu juga porsi makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa. Lalu masuk ke usia 1 tahun, pertumbuhan eh, mulai lambat permasalahan, mulai sulit makan ini sudah mulai muncul gitu ya. Jadi masalah-masalah si anak sudah mulai pilih-pilih makanan, lalu juga nggak mau makan, itu sudah mulai terlihat. Sementara itu, aktivitas mulai bertambah dengan bermain sehingga makan dapat dilakukan sambil bermain, ya. Namun selanjutnya akan lebih baik jika makanan atau makan dilakukan bersama seluruh anggota keluarga dengan mengajarkannya duduk bersama di meja makan. Jadi kalau misalnya sambil makan, kita makan siang atau makan malam, ajak anak itu duduk bersama untuk makan, ya, agar apa nafsu makan bertambah, semangat makannya bertambah. Jadi sambil beraktivitas dengan keluarga. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makan usia anak 1 sampai 5 tahun. Selalu variasikan makanan yang diberikan meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah. Usahakan protein yang diberikan juga berganti sehingga semua zat gizi terpenuhi. Variasikan cara mengolah sehingga semua bahan makanan dapat masuk. Misalnya anak tidak mau makan bayam, maka bayam dapat dibuat dalam bentuk telur dadar. Lalu, berikan air putih setiap kali habis makan. Hindari memberikan makanan selingan mendekati jam makan utama, ya, karena ini dapat membuat si anak menjadi kenyang. Lalu ketika masuk usia 2 tahun, jelaskan manfaat makanan yang harus dimakan sehingga dapat mengurangi rasa tidak sukanya. Oke, cukup sekian mungkin pemaparan saya hari ini. Nanti pada saat kita bertemu untuk pertemuan selanjutnya, mungkin di sini saya akan ada evaluasi, ya, untuk materi pada hari ini, karena diharapkan dengan kalian menyimak materi ini, capaian pembelajarannya akan terpenuhi. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.